Ada kepercayaan lama di tanah Jawa bahwa tidak semua kesialan datang karena kebetulan. Beberapa di antaranya diundang. Sengkolo bukan sekadar nasib buruk. Ia adalah bayangan gelap yang lahir dari pelanggaran, sumpah yang diingkari, dan dosa yang tidak ditebus. Ia tidak datang dengan suara keras, tidak pula dengan wujud yang jelas. Ia hadir perlahan, lewat mimpi yang terasa nyata, lewat perasaan diawasi saat sendirian, lewat kejadian-kejadian kecil yang terus berulang, sampai akhirnya merenggut segalanya. Orang-orang tua dulu berkata, jika Sengkolo sudah melekat pada seseorang, maka hidupnya akan berjalan mundur, rezeki menjauh, keluarga retak, dan satu persatu, orang terdekat akan jatuh dalam malapetaka. Inilah kisah tentang seseorang yang tanpa sadar membuka pintu bagi Sengkolo, tentang tanda-tanda yang diabaikan, tentang peringatan yang dianggap sepele, dan ketika ia menyadari kebenaran, Sengkolo itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Dengarkan ceritanya baik-baik, karena bisa jadi sebagian dari kisah ini pernah terjadi di sekitar kita. Di desa kecil bernama Watu Ireng, orang-orang percaya bahwa tidak semua musibah datang karena kebetulan. Ada kalanya, malapetaka berjalan pelan, mengikuti seseorang sejak lahir, menunggu waktu yang tepat untuk menagih. Itulah yang oleh orang tua desa disebut sebagai Sengkolo. Raka baru menyadarinya pada malam kematian ayahnya. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Angin tidak bertiup, tapi dedaunan berguguran seolah ada sesuatu yang lewat di antara pepohonan. Jam dinding di ruang tamu berhenti tepat pukul 18:06, waktu maghrib baru saja berlalu. Ayahnya tergeletak di lantai rumah, wajahnya menghadap ke pintu, mata terbuka tapi kosong. Tidak ada luka, tidak ada darah, namun bau anyir bercampur tanah basah memenuhi ruangan. "Ibu, ayah kenapa?" tanya Raka dengan suara gemetar. Ibunya tidak menjawab. Perempuan itu hanya duduk memeluk lutut di sudut ruangan, menatap ke satu titik kosong sambil berbisik berulang-ulang. Sudah dimulai. Sengkolonya sudah datang. Sejak malam itu, hidup Raka berubah. 7 hari setelah pemakaman, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Ayam-ayam mati mendadak tanpa sebab. Air sumur berubah keruh dan berbau amis. Dan setiap menjelang maghrib, terdengar suara langkah kaki di halaman rumah, padahal tidak ada siapapun. Raka sering berdiri di depan jendela, mengintip keluar. Tak pernah ada orang. Namun di tanah basah, selalu ada jejak kaki hitam, mengarah ke pintu rumah, lalu berhenti tepat di ambang. Jejak itu tidak pernah masuk, seolah sesuatu hanya ingin memberi tanda. Pada malam Jumat Kliwon, Raka terbangun karena suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Bukan ketukan pintu, tapi seperti kuku mengetuk kayu. Raka menelan ludah, tubuhnya kaku. Jam menunjukkan pukul 18:11. Ia memberanikan diri turun dari tempat tidur. Setiap langkah terasa berat, udara di rumah dingin seperti menjelang hujan, padahal langit cerah. Saat ia sampai di dapur, ketukan itu berhenti. Namun sesuatu membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di lantai dapur, terlihat bayangan berdiri. Bayangan tinggi, kurus, dengan kepala miring tidak wajar. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Bayangan itu bergerak sendiri. Raka mundur perlahan, napasnya tercekat. Saat itulah ia mendengar suara berbisik dari arah belakangnya. "Jangan lihat terlalu lama." Raka berbalik cepat. Di sana berdiri Mbah Wiryo, tetua desa, dengan wajah pucat dan mata tajam yang penuh kecemasan.
Mbah, bayangan itu. Mbah Wiryo menggeleng keras. Itu bukan bayangan. Itu penanda. Penanda apa? Mbah Wiryo menarik napas dalam, lalu menatap Raka seolah sedang menimbang apakah ia pantas mengetahui kebenaran. Penanda bahwa Sengkolo keluargamu belum selesai. Raka merasa tengkuknya dingin. Maksud Mbah, ayah saya. Bukan ayahmu yang menjadi awal, potong Mbah Wiryo pelan. Ayahmu hanya orang yang kena giliran. Raka terdiam. Jantungnya berdegup tak karuan. Sengkolo itu bukan makhluk, lanjut Mbah Wiryo. Ia adalah kutukan yang hidup dari keturunan ke keturunan. Ia datang saat matahari tenggelam, dan mengambil sedikit demi sedikit. Apa yang diambil, Mbah? Suara Raka nyaris tak terdengar. Mbah Wiryo menatap lantai dapur, tepat ke arah bayangan yang kini mulai memudar. Keberuntungan, kesehatan, dan nyawa. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara tangisan pelan. Bukan suara manusia dewasa, bukan juga suara anak kecil. Tangisan itu terdengar seperti berasal dari tanah. Mbah Wiryo langsung mencengkeram lengan Raka. Masuk kamar, tutup pintu, jangan keluar sampai azan Isya selesai. Kenapa, Mbah? Wajah Mbah Wiryo menegang. Karena malam ini, Sengkolo sedang menghitung. Dan saat azan maghrib terakhir menggema dari kejauhan, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Di ambang pintu rumah, bayangan itu kembali muncul. Kali ini, ia memiliki wajah. Dan wajah itu sangat mirip dengan ayahnya. Malam itu, hujan turun tanpa suara petir. Air menetes dari atap rumah kayu satu persatu, seperti hitungan waktu yang berjalan mundur. Arga tidak langsung tidur. Pikirannya masih dipenuhi kejadian di kebun belakang, bau tanah busuk, bisikan lirih, dan perasaan diawasi yang belum juga hilang. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara aneh. Bukan suara hewan. Bukan pula angin, seperti orang menyeret sesuatu di tanah basah. Seret, seret, Arga bangkit perlahan. Seluruh rumah sunyi. Ayah dan ibunya sudah lama tidur. Jam dinding di ruang tengah berdetak terlalu keras. Ia mengintip lewat jendela samping. Kabut turun lagi, dan di batas kebun belakang, Arga melihat bekas jejak panjang, seperti sesuatu diseret dari arah pohon beringin menuju rumah. Jantungnya berdetak keras. Itu bukan jejak manusia. Jejak itu terlalu dalam, terlalu panjang, dan di beberapa bagian, tanah seperti terbakar hitam. Arga mengambil senter dan memberanikan diri membuka pintu belakang. Begitu pintu dibuka, bau busuk menyerbu. Bau darah tua bercampur tanah basah dan sesuatu yang asam. Arga hampir muntah. Sinar senter menyapu tanah. Jejak itu berhenti tepat di bawah jendela dapur. Dan di sana, ada bekas telapak tangan hitam, menempel di tembok. Jarinya panjang. Jumlahnya 6. Arga mundur selangkah. Ini bukan manusia. Tiba-tiba, suara bisikan muncul dari arah kebun. Pelan, serak, seperti suara orang yang lama tidak berbicara. Kowe wis ndelok, kamu sudah melihat. Senter Arga bergetar. Si siapa di sana? Suaranya gemetar. Kabut bergerak pelan. Dari baliknya, tampak sesuatu berdiri di bawah beringin. Tingginya tidak wajar. Tubuhnya membungkuk, seperti punggungnya dipatahkan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Arga bisa melihat senyumnya. Lebar, tidak manusiawi. Sengkolo ora seneng didelok. Sengkolo tidak suka dilihat. Arga membeku. Sah, Sengkolo. Kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Makhluk itu tertawa. Tertawanya tidak keras, tapi membuat dada Arga terasa ditekan.
Jenengku wis kowe sebut, namaku sudah kamu sebut. Tanah di sekitar kaki Arga mendadak dingin. Bayangannya di tanah bergerak sendiri, memanjang ke arah makhluk itu. Arga menjerit dan mundur, jatuh terduduk. Pergi, pergi dari sini. Makhluk itu melangkah satu langkah maju. Satu langkah itu membuat kabut berputar cepat, dan bau busuk makin pekat. Sengkolo mengetutake. Sengkolo hanya mengikuti. Tiba-tiba, lampu dapur menyala. Arga. Suara ibunya memecah malam. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Kabut surut, bau busuk lenyap, seolah tak pernah ada. Arga terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ibunya memeluknya. Kamu ngapain di luar jam segini? Arga menoleh ke kebun. Tidak ada jejak, tidak ada telapak tangan. Tidak ada beringin yang bergerak. Semua tampak normal. Tapi saat Arga menunduk ke tanah, bayangannya masih terlambat bergerak setengah detik dari tubuhnya. Dan dari dalam kepalanya, suara itu berbisik pelan. Telu wengi maneh. 3 malam lagi. Arga tahu satu hal dengan pasti. Dengan menyebut namanya, ia sudah mengundang Sengkolo masuk ke hidupnya. Dan Sengkolo tidak pernah datang sendirian. Malam turun lebih cepat di desa itu. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi udara terasa berat, seolah napas sendiri ikut ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak kejadian di pohon asem tua, Bram merasa ada yang berubah, bukan di desa, tapi pada dirinya. Saat ia berjalan pulang, lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Namun setiap cahaya terasa dingin. Tidak hangat, tidak menenangkan. Di tanah, bayangannya memanjang tidak wajar. Bram berhenti melangkah. Bayangan itu tidak berhenti. Ia masih bergerak, sedikit, pelan. Seperti terlambat setengah detik dari tubuh aslinya. Bram menelan ludah, memaksa dirinya berjalan lagi. Tapi semakin ia melangkah, bayangan itu semakin panjang dan gelap, seolah menyerap sisa cahaya senja. Aku cuma capek, gumamnya. Namun suara lain terdengar, sangat dekat dengan telinganya. Kowe ora mung kecapean. Kamu bukan cuma capek. Bram berbalik cepat. Tak ada siapapun. Di rumah, ibunya sedang duduk di dapur, memotong bawang. Tangannya berhenti saat melihat wajah Bram. Kok pucat begitu, Le? Bram duduk, mencoba tersenyum. Tadi lewat pohon asem, Bu. Pisau di tangan ibunya terjatuh ke lantai. Wajah wanita itu berubah tegang. Kowe liwat kono, sore-sore. Kamu lewat sana, sore-sore. Bram mengangguk pelan. Ibunya langsung berdiri, menutup pintu dapur, lalu menyalakan lampu meski masih ada cahaya di luar. Kamu lihat apa? Bram ragu. Tapi akhirnya ia berkata, ada suara. Dan, bekas kain hitam di batang pohon. Ibunya terdiam lama. Lalu ia berjalan ke lemari kayu tua, mengambil segelas air dan membacakan doa lirih sebelum menyerahkannya pada Bram. Minum. Jangan tanya dulu. Bram meneguk air itu. Rasanya pahit, getir, dan membuat tenggorokannya panas. Bu, apa itu Sengkolo? Tanyanya akhirnya. Ibunya menatap lantai. Suaranya bergetar. Sengkolo itu bukan makhluk, Bram. Ia mendongak. Itu kutukan yang mencari tubuh. Malam itu, Bram tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara langkah di luar kamar. Langkah kaki yang diseret, pelan, konsisten, mengitari rumah. Lampu kamar berkedip. Bayangannya di dinding bergerak sendiri, menjadi lebih tinggi, lebih kurus, dengan bahu yang tidak sejajar. Bram duduk, keringat dingin mengalir di punggungnya. Aku nggak lihat apa-apa, bisiknya, seolah membela diri. Bayangan di dinding mengangkat kepalanya.
Mulutnya terbuka, tapi tidak bersuara. Lalu suara itu muncul lagi, kini jelas dan rendah. Kowe wis dipilih. Kamu sudah dipilih. Bram menjerit. Lampu padam. Dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu duduk di ujung ranjangnya. Kasur sedikit amblas. Udara menjadi dingin menusuk. Napas itu terdengar. Bukan napas manusia. Lebih berat, lebih lambat, dan tepat di telinganya. Suara itu berbisik. Sengkolo ora melebu omah. Sengkolo melebu awak. Sengkolo tidak masuk rumah. Sengkolo masuk ke tubuh. Saat lampu menyala kembali, Bram sendirian. Namun di lantai kamarnya, tepat di bawah tempat ia duduk, ada jejak kaki hitam, basah seperti tanah kuburan. Dan jejak itu mengarah ke dalam dirinya sendiri. Sejak malam itu, rumah tua peninggalan kakek terasa semakin sempit. Bukan karena dindingnya bergerak, tapi karena kehadiran sesuatu yang tak terlihat semakin sering menempel di setiap sudut. Arga tidak lagi berani tidur di kamar belakang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu melihat tanda hitam itu, lingkaran kasar seperti bekas dibakar, muncul di lantai, di dinding, bahkan di langit-langit. Dan anehnya, tanda itu selalu muncul di dekatnya. Pagi itu, Arga terbangun dengan dada sesak. Udara kamar terasa berat, seperti bercampur debu dan bau tanah basah. Ia menoleh ke lantai. Di bawah ranjangnya, ada bekas telapak kaki hitam. Bukan kaki manusia. Jarinya terlalu panjang, tumitnya runcing, dan bekas itu mengarah ke arah wajah Arga. Ini cuma halusinasi, cuma pikiranku, gumamnya. Tapi saat ia bangkit dari ranjang, ia merasakan sesuatu di pergelangan kakinya. Dingin, lengket, seperti disentuh lumpur. Arga menjerit kecil dan mundur. Namun saat ia melihat ke kakinya, tidak ada apa-apa. Hanya tanda hitam kecil di kulitnya. Seperti Cap. Siang harinya, Arga menemui Bu Ratmi di rumahnya. Wajah perempuan tua itu langsung berubah saat melihat pergelangan kaki Arga. Kowe wis kena, katanya pelan. Kena opo, Bu? Sengkolo wis nandani awakmu. Arga menelan ludah. Tanda hitam ini, Bu Ratmi mengangguk pelan. Itu tanda sing ora bisa dihapus nganggo banyu, ora bisa ilang nganggo doa sembarang. Arga mulai panik. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Bu Ratmi menatap Arga lama, lalu menghela napas berat. Sengkolo itu bukan makhluk. Ia kutukan yang hidup dari kesalahan manusia. Kalau tanda itu muncul, artinya kutukan sudah berjalan. Arga duduk lemas. Berjalan kemana? Ke akhir, jawab Bu Ratmi. Malam kembali datang. Hujan turun deras, disertai angin yang membuat jendela berderit. Lampu rumah berkedip, lalu padam. Arga duduk di ruang tengah dengan lilin kecil. Bayangan di dinding menari-nari, memanjang, bengkok, tak wajar. Lalu, suara langkah terdengar dari dapur. Tek, tek, tek. Pelan, berat, seperti kaki menyeret lantai. Arga menelan ludah. Kakek, panggilnya pelan, meski ia tahu kakeknya sudah lama meninggal. Langkah itu berhenti, lalu terdengar suara napas, panjang, dalam, seperti dari dada yang tidak pernah menghirup udara segar. Bayangan di dinding berubah. Bukan lagi bayangan Arga. Ada bayangan lain, lebih tinggi, bahunya turun, lehernya terlalu panjang. Dan bayangan itu berdiri tepat di belakang Arga. Lilin tiba-tiba padam, gelap. Dalam kegelapan itu, suara berbisik muncul tepat di telinganya. Sengkolo wis tangi. Sengkolo telah bangun. Arga menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Dan saat ia membuka mata kembali, di depannya, di lantai ruang tengah, muncul tanda hitam besar.
lebih besar dari sebelumnya, seperti lingkaran ritual. Dari dalam tanda itu, sesuatu mulai bergerak, perlahan, merayap, membentuk bayangan tubuh. Dan Arga sadar, Sengkolo tidak lagi hanya menandainya. Ia mulai menampakkan diri. Sejak malam itu, hidup Randy tidak pernah benar-benar terang. Setiap kali matahari tenggelam, hawa di rumahnya berubah dingin menusuk, seolah malam datang lebih cepat hanya untuk dirinya. Bayangan-bayangan di sudut rumah semakin panjang, bergerak lambat meski lampu menyala terang. Dan yang paling menakutkan, tanda di dadanya, awalnya hanya bercak kehitaman, sebesar koin. Namun pagi ini, saat Randy bercermin, bercak itu melebar. Bentuknya menyerupai retakan, seperti tanah kering yang siap pecah. Ia menyentuhnya perlahan, dingin, sangat dingin. Bukan dingin kulit, melainkan dingin seperti menyentuh sesuatu yang bukan hidup. Randy menarik tangannya cepat-cepat. Ini bukan penyakit biasa, gumamnya. Siang itu, Randy kembali ke rumah Mbah Wiryo. Langkahnya berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan bahunya. Mbah Wiryo sudah menunggu di beranda, wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Kau terlambat," kata Mbah Wiryo pelan. "Maaf, Mbah." Randy menunduk. Mbah Wiryo tidak menjawab, ia hanya menunjuk dada Randy. "Buka bajumu." Randy ragu, tapi akhirnya menuruti. Begitu tanda hitam itu terlihat, napas Mbah Wiryo tersendat. "Innalillahi," bisiknya. "Itu sudah menempel." "Menempel apa, Mbah?" Suara Randy bergetar. Mbah Wiryo mengambil segelas air putih, mencelupkan jarinya, lalu memercikkannya ke tanda itu. Air mendesis, seperti mengenai besi panas. Randy menjerit kesakitan. "Itu tanda Sengkolo aktif," kata Mbah Wiryo dengan suara berat. "Artinya, malapetaka itu tidak lagi mengintai, tapi berjalan bersamamu." Randy terduduk lemas. "Berapa lama lagi, Mbah?" Mbah Wiryo menatap langit yang mulai menggelap. "3 malam, jawabnya lirih. 3 malam sebelum Sengkolo itu mengambil sesuatu yang paling berharga darimu." Randy menelan ludah. "Nyawa saya." Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Belum tentu milikmu." Kalimat itu justru membuat dada Randy semakin sesak. Malam pertama tiba lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah meski tidak hujan. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar, pelan, fals, seperti dimainkan oleh tangan yang tidak sempurna. Randy berbaring di kamar, lampu menyala terang. Namun bayangannya di dinding tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu berdiri tegak, sementara Randy berbaring. Kepalanya perlahan miring ke arah Randy. Mulut bayangan itu terbuka, dan suara itu keluar, bukan dari telinga, tapi dari dalam kepala Randy. Sengkolo telah memilih. Randy menutup mata sekuat tenaga. "Tolong, jangan sekarang," bisiknya. Bayangan itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat dada Randy terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan jantungnya. Lalu bayangan itu berhenti tepat di atas dadanya. Tanda hitam di kulit Randy berdenyut, berpijar samar. Satu telah ditandai. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari luar rumah. Jeritan manusia, panjang, putus-putus. Randy bangkit dan membuka jendela. Di ujung jalan, ia melihat seseorang berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Itu Pak Sastro, tetangganya. Namun kepala Pak Sastro terkulai aneh, dan bayangannya tidak menyentuh tanah. Lampu jalan padam seketika. Jeritan berhenti. Keheningan menggantung, pekat dan berat. Randy terduduk gemetar di lantai kamar. Di dadanya, tanda Sengkolo kini bertambah satu garis retakan.
Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali berbisik, lebih dekat dari sebelumnya. 2 malam tersisa. Sejak malam itu, hujan tak lagi turun di desa Waringin. Udara justru terasa panas, pengap, dan berat, seolah sesuatu sedang menekan langit agar tetap tertutup. Arga berdiri di depan rumah tua peninggalan kakeknya, menatap pintu kayu yang sejak tadi bergetar pelan. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu dari dalam. Ia belum berani masuk lagi sejak kejadian bayangan hitam merayap di dinding. Namun malam ini, bisikan itu kembali, lebih jelas, lebih dekat. Sengkolo sudah memilih. Arga menelan ludah. Tangannya gemetar saat mendorong pintu. Kreek. Bau tanah basah bercampur anyir langsung menyergap hidungnya. Lampu minyak di ruang tengah menyala sendiri, apinya bergetar seperti hampir padam. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang membuat Arga berhenti bernapas. Sesajen. Bukan sesajen biasa. Di atas tikar pandan tua tergeletak kepala ayam hitam, darahnya masih segar, dikelilingi bunga layu dan paku berkarat. Dan di tengahnya, sehelai kain kafan kecil. Arga mundur selangkah. Ini bukan aku yang buat. Suara langkah terdengar dari belakang. Memang bukan kamu. Arga menoleh cepat. Bu Sari, tetangganya, berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Kamu juga melihatnya, kan? Suara Bu Sari bergetar. Sengkolo itu sudah bangun. Arga mengangguk pelan. Bu Sari melangkah masuk, lalu menutup pintu rapat-rapat. Kakekmu dulu penjaga desa ini. Dia yang mengikat Sengkolo supaya tidak mengambil korban sembarangan. Arga menatapnya kaget. Korban. Bu Sari menunduk. Setiap generasi, satu. Jantung Arga berdegup keras. Dan sekarang, Bu Sari mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Sekarang, Sengkolo memilih sendiri. Lampu minyak tiba-tiba meredup. Bayangan di dinding bergerak, tidak mengikuti tubuh siapapun. Bayangan itu memanjang, lalu membentuk sosok bongkok dengan leher miring dan tangan yang terlalu panjang. Suaranya muncul dari segala arah. Yang berdarah, yang menanggung dosa lama, yang tak pernah diakui. Arga merasa dadanya sesak. Tiba-tiba bayangan itu menunjuk ke arah Bu Sari. Perempuan itu langsung tersungkur. Bukan aku, tolong, bukan aku. Arga panik. Apa maksudnya ini? Bayangan itu mendekat, menyatu dengan bayangan Bu Sari di lantai. Bayangan Bu Sari bergerak sendiri, merayap, memeluk kaki Arga. Lalu suara itu berbisik, pelan tapi mematikan. Bukan dia. Bayangan itu berpindah, mengarah ke Arga. Bu Sari menangis terseduh. Arga, kamu anak di luar nikah kakekmu, darahmu terikat langsung dengan Sengkolo. Kata-kata itu seperti pisau. Apa? Suara Arga nyaris tak keluar. Bayangan itu kini berdiri tepat di belakangnya. Udara menjadi dingin. Napasnya membeku. Kau adalah pengganti, penjaga, atau tumbal. Lantai berderak. Sesajen di tengah ruangan bergerak sendiri. Kain kafan kecil itu perlahan membuka, memperlihatkan nama Arga tertulis dengan arang hitam. Arga menjerit, dan di luar rumah, terdengar suara kentongan bertalu-talu. Bukan tanda bahaya, tapi tanda kematian. Sejak malam itu, Arya tahu satu hal pasti. Sengkolo itu tidak lagi mengikutinya, ia sudah menempel. Ia menyadarinya saat bangun menjelang subuh. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara aneh, melainkan karena bayangannya tidak bergerak saat ia bergerak. Arya berdiri perlahan dari kasur. Ia melangkah satu langkah ke depan. Bayangan di lantai tertinggal.
terbentang diam, seperti lukisan hitam yang enggan mengikuti pemilik tubuhnya. Darah Arya langsung terasa dingin. Ini cuma mata lelah, cuma halusinasi, gumamnya, meski suaranya sendiri bergetar. Ia melangkah lagi. Bayangan itu baru bergerak terlambat setengah detik. Dan gerakannya salah. Kepalanya terlalu miring, tangannya terlalu panjang, dan lehernya seperti patah. Arya jatuh terduduk, napasnya memburu, dada terasa sesak. Di dalam kepalanya, suara Mbah Wiryo kembali terngiang. Kalau Sengkolo sudah menempel di bayanganmu, itu tandanya ajal mulai belajar mengenal namamu. Sejak hari itu, gangguan tidak lagi datang dari luar. Tidak ada suara ketukan, tidak ada sosok menampakkan diri. Semua terjadi di dalam rumah dan di dalam dirinya. Saat Arya makan, sendoknya jatuh sendiri. Saat ia mandi, kaca kamar mandi berembun membentuk tulisan samar. BALIKKAN. Saat ia mencoba tidur, kasurnya terasa miring, seolah ada yang duduk di sisi lain, padahal kosong. Yang paling mengerikan adalah jam. Semua jam di rumahnya berhenti tepat pukul 18:02. Jam dinding, jam tangan, bahkan jam di ponselnya. Seakan waktu enggan bergerak lebih jauh untuknya. Sore itu, Arya memberanikan diri kembali ke rumah Mbah Wiryo. Namun rumah tua itu kosong. Pintu terbuka, lampu mati, bau kemenyan masih samar. Di ruang tengah, Arya menemukan sesuatu yang membuat kakinya lemas. Garis kapur putih berbentuk lingkaran, terpecah. Dan di tengahnya, bercak hitam seperti bekas terbakar. Di dinding tertulis dengan arang, Sengkolo tidak bisa diusir. Ia hanya bisa dipindahkan. Arya mundur terhuyung. Dipindahkan ke siapa? Bisiknya. Jawaban itu datang bukan dari ruangan, melainkan dari bayangannya sendiri. Bayangan Arya di lantai bergerak pelan, mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu menatap balik ke arah Arya. Mulut hitamnya terbuka, dan dengan suara serak yang bukan miliknya, ia berbisik, "Ke yang paling dekat denganmu." Arya menjerit dan berlari keluar rumah. Namun di luar, senja sudah berubah menjadi merah tua. Langit tampak rendah, udara terasa berat, menekan paru-paru. Di kejauhan, terdengar suara gamelan pelan, sumbang, terbalik nadanya. Dan di antara suara itu, satu kesadaran perlahan merayap ke pikiran Arya. Sengkolo bukan datang untuk membunuhnya segera. Sengkolo datang untuk membuatnya memilih. Memilih siapa yang akan menanggungnya setelah ia pergi. Dan malam ini, pilihan itu akan ditagih. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa menjadi merah keunguan, seperti luka lama yang kembali terbuka. Angin berhenti berhembus, daun-daun menggantung kaku, dan suara serangga mendadak menghilang. Itulah tanda yang paling ditakuti orang-orang tua desa. Sengkolo mulai berjalan. Raka berdiri di depan rumah kosong peninggalan Ki Sastro. Rumah itu kini terlihat berbeda, lebih rendah, lebih lebar, seakan pelan-pelan menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tinggal di dalamnya. Pintu kayu tua terbuka sendiri. Kriet, dari dalam, tercium bau tanah basah bercampur darah kering. Pak Wiryo menggenggam tasbihnya sampai buku jarinya memutih. "Kalau kau masuk, jangan pernah menyebut namamu sendiri," katanya pelan. "Kenapa?" tanya Raka. Pak Wiryo menatap kosong ke dalam rumah. "Karena Sengkolo mengenal manusia lewat nama." Raka menelan ludah. Ia melangkah masuk. Di dalam rumah itu tidak ada perabot, tidak ada dinding yang utuh. Namun yang paling mengerikan, lantainya penuh bayangan, meski tidak ada sumber cahaya.
Bayangan-bayangan itu bergerak lambat. Ada yang merangkak, ada yang berdiri membungkuk, ada yang hanya kepala. Dan satu hal yang sama, semua bayangan itu berbisik nama. Ra, Ka, Wi, Ri, Yo, Bu, Ka, Aan. Raka menutup telinga, tapi suara itu bukan masuk lewat telinga, melainkan langsung ke kepala. Tiba-tiba, satu bayangan memanjang di dinding. Bayangan manusia tanpa kepala. Dari lehernya yang terpotong, keluar suara parau. Kau membawa Sengkolo ke desa ini. Raka mundur satu langkah. Aku tidak memanggilmu, bentaknya. Bayangan itu tertawa, suara retakan kayu tua yang dipatahkan. Tidak perlu dipanggil. Sengkolo datang saat seseorang menyangkal dosanya. Lantai bergetar, bayangan lain muncul, lebih besar, lebih hitam. Bentuknya seperti manusia dengan tangan terlalu panjang, kukunya menyentuh lantai. Pak Wiryo masuk menyusul, wajahnya pucat. Raka, jangan lihat ke matanya. Namun sudah terlambat. Raka menatap wajah bayangan itu, dan yang ia lihat bukan makhluk asing. Itu wajahnya sendiri. Matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar, dan dari mulut itu keluar suara yang membuat jantung Raka berhenti sesaat. Kau tahu kenapa Sengkolo mengikutimu? Bayangan Raka melangkah maju, meninggalkan bayangannya di lantai. Karena kau adalah tumbal yang tertunda. Pak Wiryo berteriak, jangan dengarkan dia. Namun bayangan itu sudah terlalu dekat. Dulu, ada janji yang tidak ditepati. Ada doa yang diputus di tengah jalan. Dan sekarang, Sengkolo menagih. Seluruh rumah bergetar hebat. Dari sudut ruangan, terdengar suara rantai ditarik. Tanah di lantai retak. Sesuatu bangkit dari bawah. Pak Wiryo jatuh berlutut, air matanya jatuh. Sudah sampai di sini rupanya. Raka. Malam itu desa benar-benar berubah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Langit menggantung rendah, seolah menekan atap-atap rumah dengan beban gelap yang tak kasat mata. Raka berdiri di depan rumah tua peninggalan leluhur, tempat segel Sengkolo pertama kali dilepaskan. Dadanya terasa sesak, setiap tarikan napas seperti menghirup udara dari kuburan. Di tanah depan rumah, lingkaran hitam itu kini membesar. Tidak lagi seperti noda, melainkan seperti lubang dangkal yang berdenyut perlahan. Berdenyut, seperti jantung. Ini bukan lagi peringatan, gumam Pak Wiryo dengan suara bergetar. Ini permintaan. Raka menoleh. Permintaan apa, Mbah? Pak Wiryo menatap langit tanpa bintang. Sengkolo tak pernah datang cuma untuk menakut-nakuti. Kalau ia sudah membuka jalan sepenuhnya, maka ia menuntut tumbal. Kata itu menggantung di udara. Tumbal. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Duk, duk, duk. Berat, tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang tahu bahwa semua jalan keluar sudah tertutup. Raka menoleh pelan. Dari balik bayangan pohon sawo tua, muncul sosok manusia, atau setidaknya, sesuatu yang menyerupai manusia. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi. Lengannya panjang hingga hampir menyentuh tanah. Wajahnya samar, seperti tertutup kabut hitam yang terus bergerak. Tapi yang paling mengerikan, bayangannya tidak mengikuti tubuhnya. Bayangan itu merayap sendiri, mendahului langkahnya. Pak Wiryo jatuh terduduk. Sengkolo sudah memilih wujud. Makhluk itu berhenti tepat di tepi lingkaran hitam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia berbicara. Suaranya terdengar dari segala arah, seperti banyak orang berbicara bersamaan di dalam tanah. Janji yang dilupakan, harus dibayar. Raka gemetar. Janji siapa?
Bayangan itu bergerak, menunjuk ke arah rumah tua. Darah leluhurmu pernah meminta keselamatan dengan imbalan yang tak pernah diberikan. Kilatan ingatan menyeruak di kepala Raka, cerita lama tentang wabah, tentang leluhur yang selamat sendirian sementara desa lain musnah. Jadi, kami hidup karena Sengkolo ini, bisik Raka. Makhluk itu mendekat satu langkah. Tanah retak, kalian hidup karena aku menunda. Pak Wiryo menangis tertahan. Dulu, leluhurmu berjanji satu jiwa setiap generasi, tapi janji itu dihentikan paksa. Makhluk itu menoleh perlahan ke arah Pak Wiryo. Maka aku datang untuk mengambil semua yang tertunda. Lingkaran hitam di tanah tiba-tiba melebar. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam, merayap keluar, mencengkeram rumput, batu, akar pohon. Raka mundur panik. Kalau aku yang menjadi tumbalnya, teriaknya. Kalau aku yang bayar, apakah desa ini selamat? Makhluk itu berhenti. Bayangannya bergetar. Lalu jawabannya membuat darah Raka membeku. Kau bukan tumbal lagi. Makhluk itu mendekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Wajah Raka sendiri, tapi dengan mata hitam kosong dan senyum yang terbelah terlalu lebar. Kau adalah pewaris. Tanah runtuh di sekitar mereka. Lingkaran hitam berubah menjadi lubang gelap tanpa dasar. Dan Raka sadar, jika ia melangkah satu kali lagi, ia tidak akan pernah kembali sebagai manusia. Sejak subuh, desa terasa berbeda. Bukan sunyi, tapi menahan napas. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara orang menumbuk padi. Bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Raka berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang kelabu pucat. Matahari tidak muncul bulat seperti biasa, melainkan tertutup kabut tipis berwarna abu kehijauan, warna yang sama dengan cahaya saat Sengkolo pertama kali muncul. Ibunya menarik lengan Raka pelan. Le, ojo metu dina iki. Atiku ora enak. Raka menelan ludah. Hari ini adalah hari ke-10 sejak Sengkolo dilepaskan. Menurut Pak Wiryo, hari ini adalah hari pemilihan. Hari di mana Sengkolo tidak lagi sekadar mengganggu, tapi menentukan korban. Di balai desa, beberapa warga berkumpul dengan wajah tegang. Tidak ada yang berbicara keras. Semua berbisik, seolah takut suara mereka didengar sesuatu yang tak terlihat. Pak Wiryo duduk di pojok, memegang tongkat tuanya. Wajahnya jauh lebih pucat dari biasanya. Dina iki, Sengkolo bakal milih, katanya lirih. Dudu wong sing paling salah, tapi wong sing paling ringkih atin. Raka mengerutkan kening. Ringkih gimana maksudnya, Pak? Pak Wiryo menatap Raka lama. Wong sing nyimpen dendam, wong sing nyimpen rasa salah, wong sing ora rampung karo masa lalune. Ucapan itu seperti menancap di kepala Raka. Bayangan kejadian-kejadian aneh muncul di benaknya. Warga yang sering bertengkar, orang-orang yang menyimpan rahasia, dan dirinya sendiri. Menjelang maghrib, langit berubah cepat. Awan bergerak berlawanan arah. Burung-burung terbang rendah, lalu menghilang. Lampu-lampu rumah mulai berkedip satu persatu. Lalu, kentongan berbunyi. Tok, tok, tok. Bukan tanda bahaya, bukan tanda kebakaran. Irama itu pelan, teratur, dan terlalu panjang. Pak Wiryo langsung berdiri dengan susah payah. Iki tandane. Wajahnya gemetar. Sengkolo wis melaku. Di ujung desa, jeritan terdengar. Pendek, tercekik, lalu sunyi. Warga saling menatap. Tidak ada yang berani bergerak. Raka merasa dadanya sesak. Pak, itu suara siapa? Pak Wiryo menutup mata. Sing wis dipilih. Tiba-tiba, angin dingin menyapu desa.
Bau tanah basah dan bunga layu bercampur jadi satu. Di jalan utama desa, muncul sosok hitam. Tidak berjalan, tidak melayang. Ia bergeser, seperti bayangan yang dipaksa keluar dari dinding. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan kain lusuh yang menempel seperti kulit mati. Wajahnya tidak jelas, seolah terus berubah mengikuti siapapun yang menatapnya. Beberapa warga mundur sambil membaca doa. Sosok itu berhenti, lalu menoleh ke arah Raka. Bukan dengan mata, tapi dengan seluruh tubuhnya. Jantung Raka seperti diremas. Pak Wiryo berbisik keras. Ojo ditatap, yen sengkolo krungu jenengmu nang atimu, kowe sing sabanjure. Namun sudah terlambat. Di dalam kepala Raka, terdengar bisikan pelan, sangat dekat, sangat akrab. Isih ana sengkolo sing durung rampung. Bayangan Raka di tanah bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Lalu, tersenyum. Dan di saat itu, Raka sadar satu hal yang membuat kakinya lemas. Hari pemilihan belum selesai. Sengkolo belum puas. Dan namanya sudah disebut. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena sunyi, melainkan karena terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Bahkan dedaunan di sekitar rumah tua itu seolah membeku. Arga berdiri di tengah halaman dengan napas tertahan. Tanah di bawah kakinya terasa lembab dan dingin, seperti baru saja digali. Bau anyir bercampur tanah basah menusuk hidungnya. Ini, malamnya, bisik Mbah Karto lirih di belakangnya. Arga menoleh. Wajah lelaki tua itu tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung, sorotnya berat, seolah sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Malam apa, Mbah? Mbah Karto menancapkan tongkatnya ke tanah. Malam ketika Sengkolo tidak lagi mengikuti, tapi menjemput. Sekejap, udara di sekitar mereka terasa berat. Arga merasakan tekanan di dadanya, seperti ada tangan tak kasat mata yang perlahan mendorong dari dalam. Dari kejauhan, suara lonceng kecil terdengar. Ting, ting, ting. Arga langsung menegang. Itu, suara apa? Mbah Karto menutup matanya. Penanda, kalau kau mendengarnya, berarti namamu sudah disebut. Jantung Arga berdegup keras. Tetapi aku tidak melakukan apapun hari ini. Mbah Karto membuka mata, menatap Arga tajam. Sengkolo tidak menunggu kesalahan hari ini. Ia menagih utang lama. Tiba-tiba, bayangan Arga di tanah bergerak. Bukan mengikuti tubuhnya, melainkan berdiri sendiri. Bayangan itu perlahan memanjang, lehernya memanjang tak wajar, kepalanya miring ke satu sisi. Gerakannya lambat, menikmati ketakutan Arga. Mbah, suara Arga bergetar. Bayangan saya. Mbah Karto langsung mundur satu langkah. Jangan menatapnya terlalu lama. Kalau kau menatap, ia akan tahu kau siap. Bayangan itu lalu tersenyum. Senyuman hitam tanpa wajah. Dari balik rumah tua, terdengar suara langkah kaki, bukan satu, tapi banyak. Langkah-langkah itu tidak serempak, seperti orang pincang, orang merangkak, orang diseret. Arga menelan ludah. Mereka, siapa? Sengkolo tidak datang sendirian, jawab Mbah Karto pelan. Ia membawa semua yang pernah gagal selamat. Pintu rumah tua berderit pelan, lalu terbuka sendiri. Dari dalam, aroma dupa basi bercampur darah kering menyembur keluar. Di ambang pintu, berdiri sesosok bayangan tinggi dengan kain hitam melilit tubuhnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya sepasang mata merah redup, seperti bara hampir padam. Makhluk itu tidak berjalan. Ia meluncur. Arga. Suaranya serak, seperti banyak suara ditumpuk jadi satu. Arga ingin berlari. Kakinya tidak bergerak. Mbah Karto berbisik cepat,
nyaris putus asa. Ini belum klimaks, tapi setelah malam ini, kau tidak bisa mundur lagi. Makhluk itu berhenti tepat di depan Arga. Bayangan Arga menyatu kembali ke kakinya. Namun terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang ikut masuk. Makhluk itu menunduk sedikit, lalu berbisik tepat di telinga Arga. Besok malam, kau memilih, atau kami yang mengambil. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Lonceng kembali berbunyi, kali ini lebih dekat. Ting, ting, ting. Makhluk itu perlahan memudar ke dalam gelap, meninggalkan halaman yang kembali sunyi, terlalu sunyi. Arga terduduk lemas. Bah, apa yang akan terjadi besok? Mbah Karto menatap langit yang tanpa bintang. Besok malam, Sengkolo menutup lingkarannya. Ia menoleh ke Arga dengan wajah serius. Dan hanya satu yang akan keluar. Dalam keadaan utuh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada daun bergesek, bahkan napas mereka terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Ruang tengah rumah itu kini gelap total, kecuali satu titik cahaya dari lampu minyak yang bergetar hebat. Bayangannya memantul di dinding, membentuk siluet-siluet aneh yang bergerak tidak sinkron. Raka berdiri di tengah ruangan dengan tubuh gemetar. Di lantai, lingkaran Sengkolo yang digambar darah dan abu mulai menghitam, seolah menyerap cahaya. Pak Wiryo berbisik putus asa. Sudah terlambat, Sengkolo sudah bangun sepenuhnya. Tiba-tiba, dor, pintu belakang terbanting sendiri. Angin busuk masuk bersama bau tanah kubur dan besi berkarat. Lampu minyak padam, gelap, lalu terdengar suara langkah. Bukan satu, banyak. Langkah kaki basah, menyeret, seperti tubuh yang dipaksa berjalan meski sudah mati. Dari kegelapan, muncul satu bayangan besar. Tubuhnya tinggi, membungkuk, dengan lengan terlalu panjang. Kulitnya hitam legam seperti arang basah. Wajahnya tidak jelas, hanya cekungan kosong dan mulut terbuka sobek ke samping. Itulah Sengkolo. Ia tidak berjalan, ia meluncur. Suaranya seperti banyak orang berbicara bersamaan. Hutang harus dibayar. Raka mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Aku tidak pernah memanggilmu. Pak Wiryo berteriak. Bukan kau, tapi darahmu. Leluhurmu yang memanggilnya. Sengkolo menoleh perlahan ke arah Raka. Kepalanya berputar hampir satu lingkar penuh. Mulutnya bergerak tanpa suara. Lalu tiba-tiba jeritan keluar. Darah pertama, darah terakhir. Lantai bergetar. Dari dinding, bayangan-bayangan manusia mulai keluar, terlepas dari tembok seperti kain hitam yang robek. Mereka berdiri mengelilingi Raka, tanpa wajah, tanpa mata. Orang-orang yang dulu mati karena Sengkolo. Korban yang tak pernah dikuburkan dengan benar. Salah satu bayangan menunjuk Raka. Gantikan kami. Raka berteriak histeris. Pak Wiryo, apa yang harus aku lakukan? Pak Wiryo gemetar, air mata jatuh di pipinya. Hanya satu cara, dan itu terkutuk. Apa? Kau harus memutus Sengkolo dengan tubuh hidup. Raka terdiam. Maksudmu? Pak Wiryo menunduk. Seseorang harus masuk ke dalam lingkaran, dan menyerahkan dirinya secara sadar. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat. Sengkolo mengangkat tangannya. Tanah di bawah kaki Raka retak. Ia menatap sekeliling, tidak ada jalan keluar. Tidak ada doa. Tidak ada penyelamatan. Hanya pilihan. Dengan langkah terlatih, Raka maju ke arah lingkaran hitam di lantai. Pak Wiryo menjerit, Raka jangan. Terlambat. Begitu kaki Raka menginjak lingkaran itu. SRAAAK. Bayangannya tercabut dari tubuhnya, berdiri tegak di depan Sengkolo. Bayangan itu menoleh ke Raka dan tersenyum. Sengkolo tertawa, bukan tawa keras, tapi tawa yang langsung terdengar di dalam kepala. Akhirnya, ada yang menyerahkan diri. Tubuh Raka terangkat perlahan dari lantai. Kulitnya terasa dingin,
seperti bukan miliknya lagi. Dalam detik terakhir kesadarannya, Raka melihat Pak Wiryo berlutut, menangis sambil berteriak, "Maafkan kami gagal melindungimu." Lampu minyak tiba-tiba menyala kembali. BLAM, semuanya sunyi. Lingkaran di lantai menghilang. Bayangan-bayangan lenyap. Sengkolo tidak terlihat lagi. Hanya tersisa satu hal di tengah ruangan. Bayangan Raka, tanpa tubuh. Dan suara terakhir yang berbisik dari sudut rumah. Sengkolo telah kenyang. Untuk sementara. Tak ada lagi teriakan di malam hari. Tak ada lagi bau tanah basah bercampur darah. Tak ada lagi langkah berat yang berjalan tanpa bayangan. Warga perlahan kembali menjalani hidup, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang terlalu panjang. Namun mereka lupa satu hal. Sengkolo tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah. Rumah tua di ujung desa kini kosong. Pintu kayunya terkunci rapat, jendelanya dipaku. Tak seorang pun berani mendekat. Bahkan anak-anak memilih memutar jalan meski harus berjalan jauh. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu rumah itu selalu padam lebih cepat dari rumah lain. Dan pada jam yang sama, ada satu jendela di lantai atas yang terlihat sedikit terbuka. Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan berdiri di sana. Diam, tak bergerak, seperti sedang menunggu. Tak ada yang tahu menunggu siapa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah cerita bisik-bisik tentang seseorang yang selamat, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Tentang Sengkolo yang diwariskan bukan lewat darah, melainkan lewat rasa bersalah. Di suatu tempat, jauh dari desa itu, seseorang terbangun setiap malam dengan napas tersengal. Di cermin kamarnya, kadang muncul bekas hitam di lehernya. Kadang terdengar langkah kaki di belakangnya, padahal ia sendirian. Dan saat lampu dipadamkan, bayangannya tidak selalu mengikuti. Karena Sengkolo tidak butuh tubuh. Ia hanya butuh tempat untuk pulang. Dan selama masih ada manusia yang menyimpan dosa, penyesalan, dan janji yang dilanggar, Sengkolo akan selalu menemukan rumah baru. Api dupa di sudut ruangan akhirnya padam, menyisakan asap tipis yang berputar pelan sebelum menghilang ke langit-langit rumah. Malam kembali sunyi, terlalu sunyi. Aku duduk seorang diri, menatap lantai yang kini bersih, tanpa darah, tanpa jejak hitam, tanpa tanda-tanda kegilaan yang baru saja terjadi. Seolah semua itu tak pernah ada. Namun aku tahu, itu bohong. Karena di sudut mataku, bayanganku masih berdiri terlalu lama. Tidak bergerak bersamaan denganku. Tidak sepenuhnya mengikuti tubuhku. Sengkolo tidak mati. Ia hanya kenyang. Orang-orang di desa kembali menjalani hidup seperti biasa. Sawah kembali hijau. Ayam berkokok setiap pagi. Anak-anak kembali bermain di halaman. Tapi setiap kali senja turun, selalu ada satu rumah yang lampunya redup lebih awal. Dan dari dalamnya, terdengar suara orang berbisik sendiri. Seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aku belajar satu hal malam itu. Sengkolo bukan kutukan yang datang tanpa sebab. Ia tumbuh dari iri, dari dengki, dari amarah yang dipendam terlalu lama. Ia menempel pada hati manusia, lalu menjelma. Dan selama manusia masih menyimpan kebencian, selama dendam masih dianggap warisan, selama kejahatan disembunyikan dengan doa palsu, Sengkolo akan selalu menemukan jalan pulang. Jika suatu malam kau merasa rumahmu tiba-tiba terasa berat, jika bayanganmu bergerak lebih lambat dari tubuhmu, jika angin malam berbisik menyebut namamu dengan suara yang bukan milik siapapun, jangan bertanya siapa yang mengirimnya. Tanyakan pada dirimu sendiri.
Dosa siapa yang sedang kau tanggung? Karena Sengkolo tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu.